Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handri Suamole, program studi pendidikan geografi semester 5 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya lahan. Nah, adapun beberapa sumber daya lahan. Nah, yang pertama itu pengertian sumber daya lahan, yang kedua penggunaan lahan, yang ketiga kondisi lahan pertanian di Indonesia. Poin pertama, pengertian sumber daya lahan. Nah, sumber daya lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi, atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah. Sitoris 2001 mendefinisikan sumber daya lahan land resource sebagai lingkungan fisik terdiri dari iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi, serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Oleh karena itu, sumber daya lahan dapat dikatakan sebagai ekosistem karena adanya hubungan yang dinamis antara organisme yang ada di atas lahan tersebut dengan lingkungannya. Mater 1986. Nah, yang kedua yaitu penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan di sini, poin pertama itu penggunaan lahan usi adalah setiap bentuk campuran tangan atau intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Atau Fink 1975, penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu poin pertama penggunaan lahan pertanian, kedua penggunaan lahan bukan pertanian. Nah, kedua itu penggunaan lahan secara umum, tergantung pada kemampuan lahan dan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi penggunaan, seperti tekstur tanah, kemudian lereng permukaan tanah, kemudian kemampuan menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. Penggunaan lahan juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah pemukiman, lokasi industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi. Suparmoko 1995. Yang ketiga, menurut Barlow 1986, ia membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi, dan faktor institusi atau kelembagaan. Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar, dan transportasi.
Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertahanan, keadaan politik, keadaan sosial, dan secara administrasi dapat dilaksanakan. Nah, poin ketiga yaitu kondisi lahan pertanian di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang kondisi lahan pertanian yang ada di Indonesia, berarti Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian pada tahun 2006, ia memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta hektar atau terbagi atas 123 juta hektar dalam kurung 64,6%. Ini merupakan kawasan budidaya dan 67 juta hektar, sisanya 35,4% merupakan kawasan lindung. Nah, dari total luas kawasan budidaya yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta hektar, meliputi lahan basah seluas 25,6 juta hektar, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta hektar, dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta hektar. Sampai saat ini, dari areal yang berpotensi untuk pertanian tersebut yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian terbesar 47 juta hektar, sehingga masih tersisa 54 juta hektar yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang sumber daya lahan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.